Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke eh, 16 dan 17 ya. Yang mana di chapter 16 dan 17 ini nanti kita akan mempelajari jenis soal-soal apa aja yang cara mengerjakannya adalah dengan cara scan dan skim. Nah, scan dan skim sendiri itu adalah cara atau teknik menjawab soal soal reading teknik kedua ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari itu. Seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan dan waktu menjawabnya adalah 55 menit. Kemudian teknik dalam reading atau mengerjakan soal reading, teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Ya, kenapa? Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Jadi akan jadi buang-buang waktu kalau teman-teman baca teksnya dulu. Ya, jadi baca soalnya dulu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman di reading. Ya, jadi ketika teman-teman belajar, saran saya kalau ada vocab baru ditulis supaya nggak hilang. Oke, siapa tahu nanti itu bisa keluar di waktu teman-teman tes. Jadi lebih ingat kalau kita menulis daripada hanya diingat-ingat saja. Nah, dari teman-teman membaca soal dulu, baru membaca teks tadi, teman-teman akan tahu jenis soal itu, cara mengerjakannya apakah cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja ya, namanya topic sentences. Kemudian apakah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena yang ditanyakan itu adalah menggerombol atau mengklaster di satu titik atau di satu posisi teks ya, teman-teman. Kemudian apakah yang ketiga teman-teman harus melakukan inferencing atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, hari ini kita akan, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence tadi ya. Nah, jenis soal yang cara mengerjakannya adalah membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Atau menanyakan kesimpulan dari seluruh bacaan atau seluruh teks. Nah, itu teman-teman tidak perlu membaca semua teks ya, karena teman-teman nanti malah akan dibuat bingung dengan supporting ideas atau gagasan pendukung. Atau misalnya yang gagasan yang memang tidak mendukung juga atau gagasan tambahan seperti itu. Oke, jadi fokus pada kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal apa aja? Yaitu yang pertama yang menanyakan main idea atau gagasan pokok atau ide pokok ya. Kemudian yang kedua, idea organization, bagaimana si penulis mengorganize atau menyusun atau mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Kemudian yang terakhir, bagaimana tone atau irama ya atau nuansa atau suasana hati penulis yang dituangkan ke dalam teks. Kemudian apakah purpose itu tujuannya penulis menulis teks tersebut. Dan yang terakhir course itu adalah bidang keilmuan yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan fokus dengan teknik mengerjakan soal reading yang kedua, namanya scan dan skim atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Ya, teman-teman, karena jenis soal-soal yang akan kita bahas di teknik kedua ini nanti adalah jenis soal-soal yang menanyakan specific ideas atau gagasan khusus atau gagasan tertentu yang ada di dalam teks, seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu adalah locate information atau mencari letak informasi tertentu. Nah, untuk jenis pertanyaan ini nanti biasanya berbunyi, where in the passage does the author, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan kata A misalnya, atau definisi dari A misalnya. Atau jenis soal ini juga bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi kalau pilihan A, B, C, D-nya itu nanti menyebutkan line keberapa sampai line keberapa, kemudian yang Bravo juga sama, line keberapa sampai line keberapa, yang Charlie juga sama, line keberapa dan line keberapa. Nah, itu adalah jenis soal ini. Ya, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca dulu soalnya, kemudian pahami di soal itu yang mau ditanyakan apa atau kata kuncinya apa yang ditanyakan. Nah, kata kunci itu nanti bisa saja di dalam teks menggunakan kata-kata yang berbeda ya, teman-teman, tapi artinya sama. Oke. Eh, Kemudian nanti setelah teman-teman temukan di soal kata kuncinya apa, cari kata kunci di teks. Oke, atau yang artinya sama atau yang
intinya sama kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman baca kalimatnya ya untuk memastikan saja. Kalau sudah benar, teman-teman hitung itu masuk ke line yang keberapa atau baris yang keberapa. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, kalau reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor atau zat penyusun atau bahan dari meteor. Nah, kita baca dari awal, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah komposisi dari meteor ya. Di situ kalau kita baca dari awal, meteor crater sebuah kawah besar sekitar atau kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Umumnya atau secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai hasil dari tubrukan meteor yang mempunyai berat 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, nggak ada komposisi dari meteor ya. Kita baca lagi kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, ketemu teman-teman. Bahan dari meteor itu adalah nikel dan besi. Jadi ketemu letaknya di sini ya. Kita hitung itu di line keberapa. Nah, itu ada patokan. Line ke-5, line ke-10, line ke-15, line ke-20 itu nanti ada patokan buat memudahkan teman-teman menghitung itu line keberapa. Nah, ini line ke-5 ya, teman-teman. Nah, letaknya tadi di sini, berarti ini line ke-4 sampai line ke-5 gitu ya. Berarti kalau kita lihat di jawaban, berarti jawabannya yang Bravo. Itu line keempat dan line kelima. Seperti itu. Ya. Jadi kita jenis soal ini adalah menyuruh kita mencari di mana si penulis menyebutkan suatu kata kunci seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum ke latihan soal. Silakan. Nggak ada ya teman-teman, atau nanti kalau ada silahkan raise hands atau bisa chat, oke teman-teman. Silahkan dicoba dulu, di sini ada 2 soal, berarti 2 menit ya waktunya. Jangan takut salah, 2 menit dimulai dari sekarang teman-teman, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya teman-teman dulu ya, jangan takut salah. Baik, ada jawaban Charlie Delta dan saya lihat semua menjawab Charlie Delta. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah di manakah di teks penulis itu menyebutkan atau memberikan nama sebutan ya dari bayi berang-berang. Nah, kata kunci teman-teman adalah nama dari bayi berang-berang ya. Oke, kita cek teman-teman.
Berang-berang umumnya tinggal bersama kelompok keluarganya yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota keluarga. Satu kelompok atau satu gerombol gitu ya, bisa terdiri dari dua berang-berang dewasa, yang satu pejantan dan yang satu betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau anak berang-berang, atau namanya adalah kids. Jadi kalau dalam bahasa Inggris memang anak binatang itu dinama-namai, teman-teman. Ya, contoh misalnya anaknya kucing itu kitten, anaknya anjing itu adalah puppy, anaknya eh, chicken itu chick. Misalnya, jadi anaknya binatang itu punya nama-nama sendiri-sendiri. Misalnya anaknya singa itu namanya cub, lion cub, seperti itu. Tulisannya CUB ya. Nah, di sini anaknya berang-berang itu namanya adalah kids, yang mana dia disebutkan di line kedua ya. Berarti nomor satu jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Sorry. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan anak berang-berang harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada ya sampai kata kids, berarti kita lanjutkan scan dan skimnya. Berang-berang betina melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini tinggal bersama orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Di musim semi tahun kedua mereka, mereka dipaksa keluar, meninggalkan kelompok keluarganya untuk membuat ruangan baru atau menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir. Nah, berarti di sini ya alasan kenapa bayi berang-berang ketika sudah umur 2 tahun disuruh keluar, teman-teman. Karena ibunya mau ngelahirin lagi. Oke, nggak ada tempat. Nah, berarti kita hitung dia letaknya di line kelima ya. Lebih tepatnya mulai dari line keempat sampai line kelima. Nah, berarti jawabannya delta. Ya, line 4 dan line 5 seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada satu soal, dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah di mana di dalam teks penulis membahas definisi modern atau pengertian modern dari musik ruangan atau chamber music. Nah, chamber music itu disebutkan di paragraf pertama ya. Bahkan definisinya juga disebutkan di paragraf pertama, teman-teman. Di situ dikatakan musik ruangan dulunya, karena dia pakai lampau ya, berarti dulunya mendapatkan definisinya atau namanya atau pengertiannya gitu ya. Karena dia itu dimaksudkan, awal asal muasalnya itu dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi dibandingkan di aula-aula konser besar atau teater. Nah, saat ini atau sekarang gitu ya, dia telah berevolusi. Nah, berarti di sini teman-teman, pengertian dari musik ruangan atau chamber music. Jadi, saat ini dia telah berevolusi menjadi grup musik kecil di mana setiap performer dalam kelompok musik kecil itu memainkan bagian-bagian masing-masing. Oke, ya sudah berarti letaknya di line kedua dan line ketiga. Berarti jawabannya yang alfa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ternyata itu tadi ya cara eh,
mengerjakan soal locate information. Jadi teman-teman cari atau scan dan skim sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks, kemudian dihitung dia masuk ke line keberapa. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus melakukan scan dan skim, itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti misalnya kata dia ya teman-teman, itu nanti akan ditanyakan di teks. Dia di situ maksudnya siapa? Ya, kayak gitu. Jadi dia itu maksudnya siapa? Nah, untuk pronoun reference ini enak, kita nggak perlu scan dan skim lama-lama karena tempatnya sudah dikasih tahu nanti di dalam soal, ya. Jadi biasanya pronoun reference atau rujukan kata ganti ini nanti pertanyaannya berbunyi, kata ganti A atau kata A di line ke B merujuk kepada, nah berarti kita disuruh mencari kata apa yang diganti dengan kata ganti itu. Oke, nah cara mengerjakannya teman-teman baca atau pahami dari kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata itu. Ya, jadi nanti dibaca dua kalimat. Kalimat sebelum kata itu disebutkan dan kalimat di mana kata itu disebutkan. Terus teman-teman pahami, nanti teman-teman akan nemu kata itu menggantikan atau kata ganti itu akan menggantikan kata benda apa. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, teman-teman nanti kalau ngambil tes tes TOEFL yang online itu nanti di teks itu ditebelin seperti ini, teman-teman. Jadi itu contohnya kata they itu ditebelin ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari, tapi sudah dikasih tahu tempatnya di mana. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca atau pahami dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, di situ kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan atau yang penting gitu ya dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti D di sini yang menjebak serangga-serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants atau tanaman-tanaman ini. Ya, berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Nggak perlu takut salah. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada, nah it di line kedua ini ya, nggak kelihatan ditebelin ya teman-teman karena dia pendek. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik dari matahari telah diketahui sebagai bulan panen. Dia merupakan sebuah bulan yang terang gitu ya, yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, bulan yang terang tadi yang maksud di sini berarti dia masuknya adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari.
atau sebutan lainnya adalah harvest moon tadi. Kita cek di pilihan ABCD, salah satu yang ada yang mana berarti itu jawabannya ya. Yang Alpha Equinox bukan, Bravo the Sun juga bukan, Charlie the Harvest Moon. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Oke, good job. Lanjut lagi ke soal kedua. Soal berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Dan ada 6 jawaban ya. Ada jawaban alfa, alfa, dan semua menjawab alfa. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua itu yang ada garis bawahnya itu ya teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Mardi Gras yang berarti Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah tumbuh menjadi populer khususnya di New Orleans dan saat ini dia bahkan merupakan sebuah hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Oke, nah intinya sejak saat itu dia telah menjadi populer di tadi itu adalah merujuk kepada Mardi Gras ya teman-teman atau Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Kita cek di pilihan ganda yang ada yang mana. Yang alfa Mardi Gras. Nah ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Kita lanjut. Nah jadi soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari yang ditanyakan dulu. Itu adalah stated detail. Nah, stated detail ini mulai agak sulit ya, teman-teman, karena teman-teman harus benar-benar memahami kalimatnya seperti itu. Nah, pengertian stated detail sendiri adalah informasi khusus atau specific information ya, atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Jadi benar-benar tertulis atau disebutkan oleh si penulis di dalam teks atau jawabannya ada di dalam teks seperti itu. Nah, biasanya nanti soalnya berbunyi it is stated in the passage that nanti setelahnya ada kata kuncinya teman-teman. Atau kalau nggak gitu, the passage indicates that teks menyatakan bahwa, nah nanti setelahnya juga ada kata kuncinya. Atau soalnya juga bisa berbunyi menurut teks, nah nanti kata kunci di setelahnya. Atau yang manakah di antara berikut ini benar mengenai kata kuncinya. Seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya teman-teman baca soalnya cari kata kunci atau informasi yang ditanyakan. Ya, kalau sudah teman-teman pahami soalnya, kata kunci yang ditanyakan apa? Nah, teman-teman cari kata kunci itu letaknya di mana di dalam teks, kemudian teman-teman baca kalimatnya dan pahami. Kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D di jawaban. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Nah kalau ada nama seperti ini, enak teman-teman, nama itu pasti tertulis sama, karena nama nggak punya sinonim ya, kecuali pengertian kalau istilah seperti itu. Nah tapi kalau nama seperti ini pasti ditulisnya sama, jadi gampang nyarinya. Di situ Jamestown disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika itu dilakukan atau dibuat di Jamestown.
Nah, berarti Jamestown ini lokasi penjajahan Inggris di Amerika pertama kali ya, teman-teman. Kita cek jawaban ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Ya, yang ditanyakan adalah Jamestown. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, berarti kalau informasi yang Bravo ini Williamsburg duluan. Baru 26 tahun berlalu baru Jamestown didirikan. Sedangkan di teks tadi dijelaskan kalau Jamestown ini pertama kali, teman-teman. Berarti nggak ada lagi sebelumnya Jamestown. Dia yang pertama. Yang ada di sini adalah Williamsburg lah yang dibangun 26 tahun setelah Jamestown ada. Oke, berarti yang Bravo ini kebalik. Salah dia ya. Kalau yang Charlie merupakan eh, penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya. Nah, sebelum ke latihan soal, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada dua soal. Teman-teman coba kerjakan dulu ya, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo Charlie, ada juga Charlie Bravo, Charlie Delta. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah berdasarkan teks apa sih yang terjadi selama zaman es? Atau kalau zaman kenapa disebut zaman es gitu ya? Karena pertanyaannya apa yang terjadi selama zaman es atau di masa zaman es gitu ya. Nah, zaman es disebutkan di kalimat pertama. Oke, kalimatnya berbunyi zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, berarti disebut zaman es karena es itu menutupi area yang luas dari bumi. Ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, struktur batuan dikenali oleh ahli geologi. Nah, ahli geologi itu mengenali struktur batuan tentunya setelah zaman es udah selesai ya, teman-teman. Baru dikenali adanya struktur batuan sebagai bukti kalau zaman es pernah ada. Nah, di sini pertanyaannya yang terjadi selama zaman es. Oke, berarti alfa bukan. Karena ahli geologi menemukan struktur batuan pasti setelah zaman es sudah selesai. Kalau yang Bravo, bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan benda-benda asing sebagai bukti adanya zaman es di masa lalu itu adalah para ahli geologi. Ya, yang mana ditemukannya ya pasti pas zaman es sudah selesai. Oke, makanya namanya bukti seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah
yang terjadi selama zaman es. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Jadi kenapa disebut dengan zaman es? Karena es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Ekstensif itu artinya sama dengan large. Dan ini sering keluar ya teman-teman, ekstensif ini di soal reading TOEFL. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kata kunci teman-teman adalah metode untuk mengenali zaman es di masa lalu, yang mana itu disebutkan di kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya berbunyi, zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terbawa atau yang terkumpul gitu ya, oleh dinding es yang bergerak atau oleh sungai es yang mencair. Nah, intinya ada satu ya teman-teman tadi, karena eh, yang pertama adalah rock strata dari struktur batuan. Nah, karena pertanyaannya ada how many, ada berapa metode yang berbeda, kita lanjutkan. Siapa tahu kalimat setelahnya masih membahas tentang cara mengenali eh, zaman es di masa lalu. Nah, kalimat berikutnya berbunyi, zaman es juga bisa dikenali. Nah, ternyata benar ya. Kita baca, zaman es juga bisa dikenali dari land formations atau pembentukan tanah yang bisa dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan yang terkikis gitu ya, terbentuk-bentuk seperti itu, dan permukaan batuan yang terpoles. Jadi intinya ada dua teman-teman cara mengenali zaman es di masa lalu, yaitu yang pertama dari struktur batuan, yang kedua dari pembentukan tanah. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya bravo ya. Oke, kita lanjut ke next number. Nah, di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sorry, kepencet. Oke, semuanya menjawab bravo, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, menurut teks, Golden Age of Railroads. Nah, kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Itu disebutkan di kalimat pertama. Nah, kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode sejak akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I, ketika rel kereta api muncul dan faktanya hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, itu tadi adalah Golden Age of Railroads ya. Kita cek ABCD. Yang alfa merupakan sebuah hasil atau dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, karena jelas-jelas terjadinya sampai awal mula Perang Dunia I. Nah, kalau misalkan dia dampak dari Perang Dunia I, ya harusnya setelah Perang Dunia I, bukan sampai awal mula Perang Dunia I ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa di Amerika Serikat dikendalikan atau dikuasai maksudnya ya oleh rel kereta api. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, good job. Next. Nah, itu tadi jenis soal ketiga ya, yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim. Sekarang kita lanjut ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga harus dengan scan dan skim, teman-teman. Nah, untuk bedanya, jenis soal keempat ini namanya adalah unstated detail atau pengertiannya adalah
informasi tertentu yang nggak ada di soal. Jadi teman-teman nanti ada jenis soal di reading itu yang kita disuruh mencari di pilihan ganda yang salah atau yang nggak ada di dalam teks. Oke, mengenai suatu topik tertentu ya maksudnya. Nah, biasanya nanti soalnya berbunyi yang manakah di antara berikut ini yang tidak dinyatakan atau yang tidak disebutkan atau yang tidak dibahas atau tidak benar mengenai kata kuncinya. Kalau nggak gitu, semua pilihan A, B, C, D berikut ini benar kecuali mengenai apa gitu ya. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca soalnya dulu, cari informasi khusus atau kata kunci yang ditanyakan apa. Kalau sudah teman-teman pahami kata kuncinya, scan dan skim sampai menemukan kata kunci tersebut. Ya, nah bedanya dengan jenis soal ketiga tadi, kita baca informasi apapun mengenai informasi tersebut. Kalau tadi kan cuma satu kalimat, teman-teman. Kalau ini bisa sampai satu paragraf. Ya, karena kita disuruh mencari yang tidak disebutkan, maka kita harus koreksi atau kita cek yang disebutkan apa aja dulu ya di dalam teks atau di pilihan ABCD di dalam teks ya supaya kita tahu yang nggak disebutkan apa. Sorry. Untuk jenis soalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 2 contoh soal ya. Yang pertama, semua di antara berikut ini benar mengenai darah utuh. Mengenai plasma darah maksud saya. Mengenai plasma darah kecuali bahwa. Nah, kata kunci teman-teman adalah plasma darah. Supaya tahu yang salah mengenai plasma darah di sini apa, kita harus tahu dulu apapun yang benar mengenai plasma darah ya, teman-teman. Di situ plasma darah disebutkan di paragraf pertama. Paragrafnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung darah atau dia terdiri dari darah yang dari darah tersebut sel-sel darah putih dan sel darah merah telah dipindahkan atau telah diambil. Kemudian plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Oke, itu tadi mengenai plasma darah. Kita cek pilihan ABCD yang salah mengenai plasma darah ya. Yang alfa, plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya sangat pekat. Nah, ketemu teman-teman, yang salah adalah yang alfa. Ya, berarti jawabannya alfa. Kenapa? Karena jelas-jelas di kalimat pertama tadi disebutkan kalau plasma darah itu dia bening, hampir tidak memiliki warna. Sedangkan yang alfa warnanya pekat atau tua atau jelas seperti itu. Oke, berarti jawaban yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Nah, kalau yang bravo, sel-sel darah telah dipindahkan darinya. Nah, maksudnya sel darah merah sama sel darah putih tadi ada ya, teman-teman. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi dengan itu atau dengan plasma darah tadi. Tadi juga ada. Kalau yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi seorang pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir paragraf 1. Yang nggak ada atau yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Oke, berarti jawabannya alfa. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan atau tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kalau ini kata kuncinya beda. Tadi adalah plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Darah utuh itu dibahas di paragraf 2, ya. Paragrafnya berbunyi, plasma berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama, plasma bisa dicampurkan ke semua pendonor dan tidak harus dari kelompok darah yang tepat. Sedangkan darah utuh demikian. Maksudnya darah utuh itu nggak bisa dicampurkan ke sembarang pendonor gitu ya, atau ke apa namanya, ke semua pendonor. Jadi harus berdasarkan kelompok darah atau golongan darah yang tepat. Seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan kemudian disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya darah utuh itu tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa dia berbeda dari plasma. Nah, tadi ada di kalimat pertama, plasma berbeda dari darah utuh. Darah utuh berbeda dari plasma. Berarti alfa bukan jawabannya karena dia benar ya. Kalau yang bravo, darah utuh itu tidak bisa dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir, darah utuh itu nggak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Kalau yang delta, tidak mungkin untuk menyimpan darah utuh di penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada di kalimat terakhir tadi ya, stored itu artinya adalah disimpan. Seperti itu.
Kalau yang delta, it is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, ketemu yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta. Kenapa? Karena yang hampir tidak memiliki warna dan bening tadi bukan darah utuh, teman-teman, tapi plasma. Itu itu paragraf pertama tadi. Sedangkan yang ditanya di sini adalah darah utuh. Ya, berarti yang salah mengenai darah utuh itu adalah yang delta. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke latihan soal, adakah pertanyaan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke latihan soal. Jangan takut salah dulu. Di sini ada 2 soal, berarti waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha delta, bravo delta. Oke, antara alpha delta atau bravo delta ya. Kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly. Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly yang mana dia disebutkan di paragraf pertama. Kita baca paragraf pertama. Paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika pada awal abad ini yang menulis untuk surat kabar harian yang namanya adalah New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Maksudnya nama pena itu jadi karya tulis dia itu tidak ditulis nama asli dia, teman-teman, tapi ditulis dengan nama Nelly Bly. Itu nama pena ya atau nama populernya dia seperti itu. Tapi nama aslinya yaitu tadi Elizabeth Cochrane Seaman ya. Sebuah nama yang didapat dari lagunya Stephen Foster, judulnya Nelly Bly. Dia atau Nelly Bly mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi mengenai Nelly Bly ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Nah, yang alfa tadi ada ya di kalimat pertama, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ketemu yang salah mengenai Nelly Bly adalah yang bravo. Tidak ada keterangan kalau dia sakit jiwa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly datang dari sebuah lagu. Lebih tepatnya lagunya Stephen Foster tadi ya. Berarti Charlie bukan karena ada di teks. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly dipakai di artikel-artikel yang Simon tulis. Nah, itu maksudnya nama pena tadi. Jadi Nelly Bly karena dia hanya nama pena, bukan nama asli. Ya, jadi dia sebagai nama atau tanda tangan gitu ya di karya-karya tulisnya Simon seperti itu. Nah, berarti delta bukan. Jawabannya adalah yang
Bravo. Oke. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, kata kuncinya teman-teman agak panjang ya, yaitu sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Paragraf 1 belum ada tadi, berarti kita baca paragraf 2. Paragraf 2 berbunyi, dia merasa kalau, maksudnya Nelly Bly ya, Nelly Bly merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya itu dari dalam, bukan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dibumbu-bumbui atau dipercantik gitu ya. Jadi bukan aslinya tapi udah dibagus-bagusin seperti itu. Di satu kesempatan dia berpura-pura menjadi seorang pencuri sehingga dia ditangkap dan melihat sendiri atau menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan lain dia memalsukan atau dia pura-pura mengidap penyakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan atau treatment itu apa ya, perawatan gitu ya terhadap pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa dia berpura-pura menjadi seorang pencuri atau penjahat tadi ya. Berarti alfa bukan karena ada di teks. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh polisi. Tadi juga ada sehingga dia menyaksikan sendiri tahanan wanita digimanain gitu ya. Kalau yang Charlie dia berpura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa tadi, sehingga dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa supaya tahu gambaran perlakuan terhadap pengidap penyakit jiwa seperti itu. Berarti Charlie juga bukan. Kalau yang Delta dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman. Yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan itu adalah yang Delta. Ya, karena di rumah sakit jiwa tadi dia bukan apa namanya, bekerja sebagai dokter tapi dia pura-pura jadi pasien seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga harus menggunakan scan dan skim ya, teman-teman. Nah, sebenarnya jenis soal terakhir ini tidak harus teman-teman menggunakan scan dan skim. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah tahu sinonimnya, jadi eh, pertanyaan vocab ini adalah pertanyaan mengenai kosakata, teman-teman. Jadi misalnya nih, kata A yang ditebelin itu nanti bisa diganti atau sinonimnya kata apa? Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kata yang ditebeli itu artinya apa, tidak perlu baca teks. Langsung kita cari sinonimnya di pilihan ganda aja, itu kita sudah bisa. Ya. Nah, cara ini yang kita pelajari hari ini adalah apabila teman-teman menemukan ada vocab yang mungkin teman-teman nggak tahu artinya. Jadi cara mengerjakannya harus scan dan skim dulu ya. Nah, untuk vocabulary ini adalah jenis soal yang menanyakan definisi suatu kata. Oke, atau sinonim dari suatu kata, seperti itu. Nah, biasanya kalau teman-teman ngambil online itu nanti letaknya sudah dikasih tahu ya. Jadi di soal itu kata yang ditanyakan itu ditebelin, teman-teman. Oke, kalau nggak gitu di highlight warna abu-abu seperti itu. Belakangnya itu ada kayak stabilo abu-abunya seperti itu. Jadi kelihatan. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan. Ya, kemudian baca kalimat yang mengandung kata itu dan kalimat setelahnya. Jadi ada 3 kalimat nanti yang dibaca. Kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata itu, dan kalimat setelahnya. Supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan konteksnya atau bisa menebak dari pilihan ABCD itu yang paling mendekati atau paling nyambung dengan konteks yang mana, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di sini saya punya 2 soal. Yang pertama adalah menurut baris pertama atau line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, line pertama berarti di kalimat pertama ya, teman-teman. Karena sebelumnya nggak ada kalimatnya, ya sudah, kita cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya ya. Kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu jawabannya apa. Oke, jadi teddy bear ternyata di teks ini dia adalah mainan anak-anak, teman-teman. Sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda lembut di dalamnya, yang dimaksudkan untuk dipeluk. Kemudian teddy bear itu walaupun demikian atau meskipun hanya sebuah mainan maksud saya, namun dia itu merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Intinya teddy bear di sini dia adalah mainan. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman.
A plaything itu artinya adalah mainan, seperti itu. Kemudian soal kedua, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Oke, berarti yang ini ya, pastimes. Kemudian kata ini bisa digantikan dengan, nah pastimes muncul di kalimat kedua. Kita baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Ya, kalimat sebelumnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dikenal atau dipanggil, merupakan presiden dari Amerika Serikat sejak tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes. Salah satu di antaranya adalah berburu. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D ya. Eh, Kejadian-kejadian di masa lalu atau di masa sebelumnya. Bukan ya, jelas-jelas di situ ngomongin tentang ketika Teddy atau Theodore Roosevelt menjadi presiden. Apalagi kalimat setelahnya itu juga bilang kalau one day the president, suatu hari presiden diajak atau diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, artinya dia pas sudah jadi presiden, teman-teman. Berarti yang Alpha bukan, yang Bravo juga bukan. Seperti itu. Kalau yang Charlie, hunting trips itu perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin pastimes ini artinya perjalanan-perjalanan berburu. Sedangkan salah satunya, ya itu hanya salah satunya aja, itu adalah berburu. Kalau pastimes ini artinya adalah perjalanan-perjalanan berburu, harusnya semuanya ya berburu ya. Tapi di sini berburu itu hanya salah satu dari pastimesnya dia. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, leisure activities. Kegiatan atau aktivitas di waktu luang. Atau istilahnya hobi ya, teman-teman. Nah, yang paling cocok itu adalah yang Delta. Oke, dan memang kalau kita cek di kamus, pastime ini, teman-teman, dia adalah kata benda ya. Artinya adalah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa kalau sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi itu. Seperti itu. Jadi memang pastimes itu nama lainnya adalah leisure activities atau kegiatan di waktu luang. Berarti nomor 2 jawabannya delta ya teman-teman. Nah dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Nggak ada ya. Baik kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal ya. Teman-teman coba dulu nggak perlu takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke 2 menit sudah habis teman-teman. Dan ada 3 jawaban ya. Ada jawaban Delta Bravo dan semuanya menjawab Delta Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Di line ketiga kata widow berarti widow di line ketiga. Berarti yang ini ya. Kita baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan.
Jadi di situ dikatakan maksudnya dia di sini adalah Black Widow ya, atau jenis laba-laba yang paling berbahaya di Amerika Serikat. Itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Namun laba-laba Black Widow itu juga bisa ditemukan di sepanjang atau di seluruh negeri tersebut atau di seluruh Amerika Serikat. Laba-laba Black Widow mendapat namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya dia menjadi seekor widow. Nah, kalau ada makhluk ya, teman-teman, entah itu binatang atau manusia, tidak memiliki suami lagi, nah itu namanya widow. Nah, jadi kalau widow kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya adalah janda seperti itu. Oke, kita cek A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa sejenis racun, bukan ya. Kalau yang Bravo laba-laba jantan yang meninggal, bukan teman-teman. Jadi jantan itu tidak disebut janda ya, tapi widower. Widower itu adalah duda. Seperti itu. Jadi namanya harusnya Black Widower, bukan Black Widow. Kalau Black Widow berarti merujuknya ke yang betina. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, korban manusia dari laba-laba tersebut. Bukan juga. Kalau yang Delta, seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu ya jawabannya yang Delta. Sebenarnya bukan mati ya teman-teman, tapi dibunuh sendiri. Beberapa binatang seperti misalnya belalang sembah itu atau praying mantis ya teman-teman. Itu juga kalau habis kawin si pejantannya kepalanya dimakan seperti itu. Makanya dia mati. Seperti itu. Jadi Black Widow ini sama ya. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3, the word ample di line ke-7. Jadi kata ample di line ke-7 itu merujuk menyatakan bahwa maksud saya laba-laba tersebut itu di line ke-7, berarti kalimat kedua paragraf 2 ya, ada kata ample di sini di kalimat terakhir paragraf kedua. Kita baca dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi Black Widow atau janda hitam merupakan janda hitam itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki sebuah tubuh yang berbentuk globe atau bulat bola gitu ya, yang berkilau, ukuran dan bentuknya mirip kayak biji kacang dan ada tanda di balik perutnya dengan titik merah atau titik kuning. Si betina itu diketahui lebih ampel dibandingkan si bejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, more ample di sini, more ample than the male di sini dijelaskan kembali atau dijelaskan lebih lanjut di setelah koma itu teman-teman. Diapositif itu ya. Roughly atau kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Ya berarti more ample ini ya larger itu teman-teman. Karena yang ditanyakan ample-nya aja, R-nya hilangkan. Jadi tinggal large. Jadi ample itu sinonimnya adalah besar. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang Bravo. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 5 jenis soal yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim. Yaitu pokoknya kalau ada soal-soal yang menanyakan informasi khusus atau detail ya teman-teman, informasi kecil di dalam teks, maka cara mengerjakannya kita harus scan dan skim dulu atau cari informasi kecil tadi disebutkannya di mana. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman before we dismiss the class. Silahkan. Tidak ada ya, teman-teman. Cukup ya. Baik, kalau gitu, thank you so much for having me today, everyone. Tomorrow will be our last chapters, 2 chapters ya. And see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great night, guys.